Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kelas 12 SMK Muhammadiyah Bobotsari. Apa kabar semuanya anak-anak? Mudah-mudahan sehat walafiat dan mudah-mudahan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita memasuki mata pelajaran kemuhammadiyahan kelas 12, yaitu tentang materi Khitah Perjuangan Muhammadiyah. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita menginjak ke yang pertama, yaitu tentang pengertian Khitah Perjuangan Muhammadiyah. Secara bahasa, Khitah sendiri itu berasal dari bahasa Arab, yaitu khitatun, yang berarti garis atau langkah. Sementara Khitah Muhammadiyah itu artinya garis-garis besar atau langkah-langkah persyarikatan Muhammadiyah. Sedangkan Khitah Muhammadiyah secara istilah yaitu pedoman, arahan, kebijakan atau langkah-langkah persyarikatan untuk mewujudkan keyakinan dan cita-cita hidup dan perjuangannya. Kemudian, fungsi Khitah Muhammadiyah itu apa sih? Yaitu sebagai landasan operasional yang berisi garis-garis besar pelaksanaan dari hal-hal yang tercantum di dalam landasan idil. Nah, komponen yang termasuk dalam landasan idil Muhammadiyah itu ada 3. Yang pertama yaitu Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah atau kita singkat MADM. Yang kedua yaitu Matan Keyakinan Cita-cita Hidup Muhammadiyah atau kita singkat dengan MKCHM. Yang ketiga yaitu Kepribadian Muhammadiyah. Selanjutnya ada macam-macam Khitah Perjuangan Muhammadiyah, yaitu ada 6 macam. Yang pertama yaitu kita lihat bareng-bareng. Yang pertama adalah 12 langkah Muhammadiyah, yaitu tahun 1938 sampai 1940. Yang kedua, Khitah Palembang tahun 1956 sampai 1959. Kemudian yang ketiga, ada Khitah Ponorogo atau Khitah Perjuangan Muhammadiyah tahun 1969. Kemudian yang keempat ada Khitah Ujung Pandang atau Khitah Perjuangan Muhammadiyah tahun 1971. Yang kelima yaitu ada Khitah Perjuangan Muhammadiyah tahun 1978. Yang keenam yaitu Khitah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, nanti kita akan bahas bareng-bareng dari ke-6 macam Khitah Perjuangan Muhammadiyah. Yang pertama yaitu 12 langkah Muhammadiyah tahun 1938 sampai 1940. Nah, dirumuskan pada masa kepemimpinan Kiai Haji Mas Mansur. Nah, adapun isi 12 langkah Muhammadiyah itu apa saja? Kita lihat bareng-bareng. Yang pertama yaitu memperdalam masuknya iman. Kemudian yang kedua ada memperluas paham agama. Kemudian yang ketiga memperbuah budi pekerti. Kemudian yang keempat nuntun amalan intikad. Yang kelima ada menguatkan persatuan. Yang keenam ada menegakkan keadilan. Yang ketujuh melakukan kebijaksanaan. 8 menguatkan majelis tanwir. 9 mengadakan konferensi bagian. Yang ke-10 memusyawarahkan keputusan.
11 mengawaskan gerakan jalan, dan yang terakhir 12 yaitu mempersambungkan gerakan jalan. Oke. Kemudian yang kedua yaitu Hito Palembang tahun 1956 sampai 1959. Muhammadiyah untuk pertama kalinya memperkenalkan konsep Hito atau garis perjuangan atau kebijakan organisasi dimulai pada Muktamar ke-33 di Palembang, tepatnya tahun 1956. Pada waktu itu ketua pimpinan pusat Muhammadiyah waktu itu adalah Buya A.R. Sultan Mansur. Kalian bisa lihat profilnya. Nah, itu adalah A.R. Sultan Mansur. Hito ini diefektifkan pelaksanaannya sampai dengan tahun 1959, yakni satu periode kepemimpinan yang saat itu hanya 3 tahun. Nah, apa sih isi Hito Palembang? Yang pertama kita simak bareng-bareng, yaitu ada yang pertama menjiwai pribadi anggota dengan iman, ibadah, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua ada melaksanakan uswatun hasanah. Yang ketiga mengutuhkan organisasi dan merapikan administrasi. Kemudian yang keempat memperbanyak dan mempertinggi mutu amal. Yang kelima mempererat ukhuwah Islamiyah, dan yang terakhir itu ada menuntun penghidupan anggota. Selanjutnya adalah Hito Ponorogo tahun 1965. Hito Ponorogo atau Hito Perjuangan Muhammadiyah tahun 1965 dalam menghadapi kehidupan politik dirumuskan berdasarkan sidang Tanwir tahun 1969, tepatnya di Ponorogo, Jawa Timur. Nah, Hito ini merupakan kelanjutan dari amanah Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta, yang antara lain merumuskan sikap Muhammadiyah dalam menghadapi perkembangan politik pada masa pemberontakan G30 SPKI, yaitu tahun 1965, tubuhnya Partai Muslimin Indonesia atau disingkat dengan Parmusi. Selanjutnya ada Hito Ujung Pandang, yaitu pada Muktamar ke-38 tahun 1971 Muhammadiyah membuat keputusan tentang pernyataan hubungan persyarikatan dengan partai-partai dan organisasi-organisasi lain. Nah, pernyataan tersebut dituangkan dalam Hito Muhammadiyah tahun 1971 atau dikenal dengan Hito Ujung Pandang. Hito Ujung Pandang inilah yang paling banyak dirujuk dan menjadi pedoman dalam menentukan langkah persyarikatan dalam menentukan sikap terhadap partai politik dan organisasi lain. Kemudian ada Hito Perjuangan Muhammadiyah tahun 1978. Hito ini merupakan garis besar perjuangan Muhammadiyah yang diputuskan pada Muktamar ke-40 di Surabaya. Hito ini merupakan penyempurna dari Hito Ujung Pandang. Penyempurnaan yang sangat tampak adalah pada bagian sikap Muhammadiyah terhadap politik. Hito Perjuangan Muhammadiyah tahun 1978 disusun dalam 5 aspek. Yang pertama, ada hakikat Muhammadiyah. Yang kedua, ada hubungan Muhammadiyah dengan masyarakat. 3, hubungan Muhammadiyah dengan politik. 4, hubungan Muhammadiyah dengan ukhuwah Islamiyah. Dan yang kelima, ada dasar program Muhammadiyah.
Selanjutnya adalah Hito Muhammadiyah dalam berbangsa dan bernegara. Nah, Hito ini disebut juga dengan Hito Denpasar karena diputuskan dalam sidang Tanwir Muhammadiyah tepatnya di Denpasar, Bali tahun 2000. Hito Denpasar mengandung pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak terkecuali dengan aspirasi politiknya. Kemudian ada perilaku Islami sesuai Hito Perjuangan Muhammadiyah. Nah, ada 3 di sini. Yang pertama, akhlak bagi muslim atau muslimah menurut 12 langkah Muhammadiyah. Yang pertama, mari kita simak bareng-bareng. Itu ada takut hanya kepada Allah. 2, yaitu menepati janji, berkata benar dan saling menyayangi, saling mengingatkan, tidak alergi mendengar kritik, menjaga silaturahmi, menegakkan keadilan, dan menaati hasil keputusan musyawarah. Kemudian yang kedua, pribadi muslim atau muslimah menurut Hito Palembang, yaitu pertama, kuatkan akidah, tertib ibadah. Kemudian yang kedua, mampu menjadi uswah hasanah. Ketiga, tertib berorganisasi. Dan yang keempat, ada menjalin silaturahmi. Kemudian ada yang ketiga, yaitu perilaku politik menurut Hito tahun 1969, Hito tahun 1971, Hito Perjuangan Muhammadiyah tahun 1978, dan Hito Berbangsa dan Bernegara tahun 2002. Nah, bagaimana sih perilaku yang seharusnya? Yaitu pertama, bersikap netral, tidak berafiliasi pada partai politik dan menjaga jarak dengan semua partai. Yang kedua, berjuang untuk kemaslahatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar terhadap pemerintah secara konstruktif dan positif. Yang keempat, melakukan perubahan pada bidang ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Kelima, pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. Kemudian yang keenam, ada menggunakan hak pilih dengan tanggung jawab. Dan yang terakhir, ketujuh, yaitu mengedepankan rasa amanah, akhlak mulia, teladan yang baik, dan cinta perdamaian. Demikian tadi materi Hito Perjuangan Muhammadiyah untuk kelas 12 SMK Muhammadiyah Bobotsari. Mudah-mudahan bermanfaat dan silahkan dirangkum kemudian dilaporkan ke ketua kelas masing-masing. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.